Pastornya naik lagi, pastor. Pastor mau belajar sama Bang Zuma. Gak usah malu-malu. Saya tidak perlu belajar dengan Juma. Nah, terus Saya ingin Matius memberikan 12. penegasan. Matius 12 tadi Ya, gimana? sepertinya si Juma tadi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lah, Ya, kutanya dulu samamu, Bang. dan saya memberikan dalil. Tunggu, Ya, tunggu, saudara, tunggu. dulu. Tunggu, Dengar dulu. Tunggu, Dengarin saudara, dulu, Juma. tunggu. Ketika Paulus bertanya kepada makhluk yang datang kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus di situ mengaku Tuhan atau mengaku manusia? Jawab. Ayo. Paulus loh yang ketemu langsung dengan makhluk itu. Siapakah engkau Tuhan? Jawaban makhluk itu, suara itu, aku Tuhan atau aku manusia? Ayo jawab. Pakai suara setan ya. Iya sih. Ulang Juma lagi. ini bisa memberikan kesempatan semua orang banyak bicara tapi Keulang lagi. Ketika kemudian Paulus Baca bertemu dengan Yohanes makhluk pasal itu, siapakah engkau Tuhan? Apa jawaban makhluk itu? Yohanes pasal Akulah 10, Tuhan atau nomor akulah 30. manusia? Bung, Baca Yohanes pasal 10 ayat 30. apa sih? Aku dan Bapa adalah satu sama dengan dua. Apa sih? Tidak mengaku Yesus itu bahwa Tuhan. Hei, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa? Ke perpustakaan lagi. Ayo, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena Bapa senantiasa menemani Yesus. Kenapa Bapa senantiasa menemani Yesus? Karena Yesus senantiasa membuat sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di mana itu tertulis? Yohanes 8:29. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Jangan banyak kuti Alkitab kalau nggak ngerti Juma. Mulai nangis, pastor. Enggak, saya santai aja. Jawabnya kamu bawa kita di mana-mana. Jadi blank otak kita. Orang yang belajar Izin. Bible begitu. Izin. Karena saya belajar. Bibelmu itu bukan lagi di luar kepala. Udah dibawa dekat mata kaki. Jadi tidak perlu lagi kau ajarin saya, jangan kau bawa-bawa. Lah, bagaimana ceritanya? Setiap Anda bernarasi, yang membantah Anda adalah isi Bible Anda sendiri. Karena Anda nggak paham Bible. Anda tidak paham Bible. Mohon maaf, saudara pastor, Anda tidak ngerti Bible. Si Juma ini yang paling ahli Bible kita itu. Jadi kita gitu harus slow-slow dong. aja. Anda harus mengakui itu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya pada ucapan Yesus di Yohanes 8 nomor Berarti 29. kau akui ya Juma ya. Berarti Juma mengakui ya bahwa Bapa Mengakui dan apa? Yesus satu ya. Yes, saya akui. Yes. Oke. Puji Terus Tuhan. Puji Tuhan. pertanyaan saya, Ya. kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawaban kalian? Yang pasti kamu mengakui kan? Memang saya akui dia nabi, dia rasul. Oke. Dia nabi, dia rasul. Makanya bukan dia yang disalib. Berarti Bapa itu Juma. Ele, kenapa Berarti kau Bapa meninggalkan aku? menurutmu- Enggak, Allah, bukan. Bapa itu Tuhan menurutmu tidak pernah rasul, gitu? meninggalkan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Paham itu? Inilah tipe-tipe parbada ini. Ya, emosi. Kamu yang Kenapa emosi, kami Yesus? slow aja. Dengar. Nanti slow aja loh. Kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Jawab. Jawablah itu. Jadi kan Ayo. saya bilang, kau akui kan? Jawab dulu itu. Saya akui. Terus pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawabanmu? Dengar dulu lah. Kau Bisa, aja yang mau bisa didengar. tidak di-mute. Kau aja yang mau didengar gitu. Saya bertanya loh, kenapa Kau yang tadi Yesus bicara.
Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena Apa dia juga alasannya? Tuhan. Nenekmu Dia kiper, nenekmu kiper, nenekmu Kau kiper. terlalu banyak bawa Berarti asumsi ada dua karena Tuhan. otakmu Berarti ada cuma- dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Hah? Aku Otakmu dan berada Bapa, 179 aku dan Bapa, kilometer dari aku dan badanmu, jadi Bapa agak- adalah satu. agak Berarti ada dua lari. Tuhan. Hei, dengarkan Kau suka perempuan. berasumsi. Dengarkan wahai Kau suka perempuan, berasumsi. dengarkan. Kenapa Yesus berkata aku dan Dia Bapa di bawah, adalah satu? jangan ketinggalan di 170. Dengarkan wahai manusia laknat, dengar. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Nah, kalau Bapa tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku lebih dari sendiri. Kalau lebih dari sendiri berarti dua atau satu? Dua. Tapi jawaban Dua. Oten tadi Banyuma karena Yesus Tuhan. Gitu. Itu bahlul. Itulah kalian. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Karena Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ayo, kamu tadi mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti kamu adalah iblis. Ayo dong, jangan pakai iman, pakai akal dong, pakai akal. Anda babak belur di sini kalau Anda hanya pakai iman. Saya ulang lagi. Saya ulang, sabar. Sabar, saya belum selesai. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Aku dan Bapa adalah satu, berarti aku dan Bapa adalah dua. Karena aku manusia, Bapa bukan manusia. Apa pembuktiannya? Yohanes 8:29. Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa sendiri atau berdua? Berdua. Hidup sendiri-sendiri. Berdua. Sebab kenapa Bapa selalu menyertai aku? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayo. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu karena Bapa selalu menyertai dirinya. Kenapa Bapa selalu menyertai dirinya? Karena Yesus Kristus selalu berbuat apa yang berkenan di hadapan Bapaknya. Paham? Paham saudara-saudara Kristen? Paham? Mudah-mudahan paham. Silakan. Ayo, Oke, Bang Juma. topiknya Ya, itu Bang. kasih atas- Bang, topiknya tetap Halo, itu aku dan Bapak adalah satu, topiknya diterangin, silakan. Topiknya aku dan Bapak adalah satu. Oke. Yang kalau Bang Juma bilang itu menyatakan bahwa yang ada dua pribadi, kan gitu maksud Bang Juma kan, bukan hanya satu. Bahwa Iya. ada manusianya, Bapaknya berbeda, manusia yang berbeda kan, Yesusnya juga berbeda kan begitu. Yes. Ya Bang Juma. Sekarang begini Iya. Bang Juma. Kalau Yesus itu Abang adalah Juma- Bapa, dia akan berkata akulah Bapa. Dia tidak berkata aku dan Bapa, tapi dia akan berkata Iya, akulah Bapa. benar bahwa secara apa? Dengar dulu Bang. Sekarang poin lebih mendasar lagi tahu indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan kira-kira begitu. Ya, pasti dari Bibelmu kan? Harus dari Bible. Bible harus menjawab itu. Bukan dari ucapan Yesus kan? Oh, dari ucapan Yesus. Silakan. Nah, ini menarik. Iya. Jadi, Silakan. artinya harus ada memang ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Memang begitu. Ya. Silakan. Langsung dalil. Oke. Langsung dalil. Oke, Bang ya. Iya. Jadi Abang kalaulah kita mengambil apa tadi
Filipi, kalau kita jadikan rujukan kita, Filipi, dengar dulu Bang. Bang, Iya. yang saya minta ucapan Yesus, jangan kau bawa ucapan Paulus yang kerasukan 8 roh jahat, jangan. Sebentar Bang Juma. Saya Kalau minta di situ ucapan memang- Yesusnya dong. Iya, Jangan kau bawa akan Paulus yang kutunjukkan. kerasukan 8 roh jahat itu, jangan. Bang Juma, aku belum selesai. Ya kan Tunggu saya sebentar, Bang, minta. sebentar aja. Silakan. Iya, Ucapan Yesusnya. sabar, Bang. Ah, Jadi kalau lanjut. di Filipi itu adalah memang surat Paulus kepada Filipi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi Iya. akan kutunjukkan kau bukan hanya Paulus, surat Yohanes di Wahyu. Dengar Bang Juma, Wahyu ya. Dengar. Wahyu itu juga orang kerasukan 8 roh jahat. Jangan bawa itu. Sekarang aku tanya, Bang Juma, kalau aku ngomong, Bang jangan ketawa. Kalau sekarang Bang, kalau abang nerangkan, abang nerangkan aku kan nggak lucu juga Bang. Enggak, kan saya minta ucapan Yesusnya. Anda bawa ucapan Bang orang yang Juma. ada di Pulau Patmos yang kedatangan roh jahat. Ngapain saya percaya itu, saudara? Yang saya minta Dengar, Bang. ucapan Yesus. Alamak. Iya, sabar dulu, Bang. Aku jawab. Keluar aja Dengar, lah Bang. Juma ini kan Iya, dengar dulu, Abang Juma. binatang malam gitu. Orang benar pun disalahkannya sama dia. Yang saya minta ucapan Yesus, Bang, bukan ucapan pengarang Wahyu. Please deh, Dengar Ah. Bang, Ah. dengar dulu Bang. Ah. Aku nggak kalau Dikocak, lihat ini, syukran. dengar di Wahyu. Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Kenapa, Bang? Kisanak. Alamak, saya minta ucapan Yesus. Dengar dulu Bang. Alamak. Biar ku baca ayat itu macam orang mabuk kau. Saya Sabar tidak butuh dulu. kitab Wahyu, yang saya butuh ucapan Yesus. Bisa nggak? Jangan ada tipu menipu di antara kita. Iya, yang Nah, saya tahu tuh butukan, yang bodoh, Juma. yang Kalau saya dijelaskan orang butuhkan pintar, kau ucapan keluarin orang itu. Yesus, Kisana, bukan dulu, ucapan Juma. pengarang Tenang Wahyu. dulu, Juma. Ya ampun, iya, tenang dulu kau. Ini dulu Kenapa sambil langsung tengahnya dulu. sambar-sambar? Sambil tengahnya, saya kan moderator gini bro, dengerin baik-baik. Parah, Baca Ibu. ayat ke Juma. Dengerin dulu. Saya ambil tengahnya. Apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Bukan. Nah, itu dulu. Bukan. Bang Juma, bukan. Keluarga. Apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Kapan Yesus ke Pulau Patmos di tahun 100? Kapan? Nah, itu dulu dijawab. Dengar, biar Kapan? aku baca ayatnya. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Karena itu Juma? bukan ucapan Yesus, Kisanak. Bukan ucapan Yesus. Enggak, biar ku baca ayatnya Juma. Untuk apa? Kau belum. Kan kamu aku ingin belum baca membuktikan ayatnya, kalau kenapa? Yesus itu, kamu saudara mau membuktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan ucapan Yesus. Buktikan. Rupa-rupanya Dengar, kamu ingin menipu. Rupanya kau ingin menipu di sini dengan membawa ucapan orang mengatasnamakan Yesus. Nggak boleh kayak gitulah. Dengar, biar ku baca ayatnya Juma. Tenang dulu kau. Nanti kau Sebelum bisa. baca saya tanya lagi, moderator tanya, apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Silakan Bang. Dengar ayatnya. Gimana sih? Kok jadi nggak nyambung jadi begini? Allah Akbar, Masya Allah. Begitu Dengar, susahnya. kalau ketawa kayak Inilah gitu, yang Bima. Al-Quran katakan ya. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Penyesatan iblis itu sangat lemah. Yang membuatnya kuat orang-orang kayak begini. Iblis tak berdaya, iblis. Tak berdaya iblis itu. Tak berdaya. Dengar Yang membuatnya apa? Otak cerdas. iblis Dengar. kuat itu karena Kenapa? pasukan-pasukannya. Yang saya minta ucapan Yesus. Kalau dia itu adalah Tuhan, mana? Mana? Dengarkanlah ayatnya. Dengar bentar. Dengar. Ucapan Ketawa, ya kan? Yesus, Bang. Ucapan Yesus bukan ucapan makhluk Kenapa kau halus. nggak kasih aku kesempatan? Saya kasih kalau itu ucapan Yesus. Dengar ayatnya ya. Di mana tertulis? Jangan ketawa kau ya. Di mana tertulis? Tunggu sebentar. Di mana tertulis? Dengar. Wahyu 20. Kenapa? Udah. Yang saya minta ucapan Yesus, bukan ucapan makhluk halus yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Paham? Wahyu 22 ayat 16. Dengar Juma. Akulah Ini Yesus, bintang timur, tunas Daud. Dengar. Yang jatuh dari langit. Dengar. Biarin aja, ikutin aja. Kenapa Nanti ketawa? jadi. Kenapa Ya, aku ketawa belum baca karena ayat itu kau bukan ketawa? Yesus. Itu bukan anak Maria. Paman. Dengar, Wak. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan bacakannya Juma? Kenapa kau ketawa? Nanya nggak apa-apa lah. Anda mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Mana dalilnya? Anda tunjukkan Wahyu. Dengar. Saya kasih bintang Ketawalah timur. saya. Alamak.
Dengar dulu Juma, kenapa aku nggak dikasih kesempatan? Kau hanya ketawa kakak bukan. Saya kasih kesempatan kepada saudara untuk membacakan Dengar ucapan aku baca ayatnya. Yesus, bukan ucapan Inilah pemimpi. ayatnya. Nah, silakan. Dengar Len. Nah, silakan. Wahyu 22 Kok Wahyu? ayat 16. Ini bahaya kalau Wahyu dibawa. Kau buktikan nanti Yesus bintang timur loh. Wahyu Bintang itu timur. bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Dengar. Alamak. Kenapa kau nggak bisa mendengarkanku? Dengarkan dulu ayatnya. Jangan ngajak gua cuma nggak apa-apa lah. Yesus. Dengar sebentar ya. Aku Yesus. Telah Daud. mengutus malaikatku, Malaikat-malaikatku untuk memberi untuk kesaksian, memberi kesaksian tentang semuanya tentang ini kepadamu, semua ini bagi kepadamu, jemaat-jemaat. jemaat- Aku jemaat. adalah tunas, Aku yaitu adalah keturunan tunas Daud, bintang timur yang gemilang, gilang gemilang. Pertanyaannya, Yang saya minta itu, yang saya minta tanya itu. dulu kau cuma siapa? Kau gaya ketawamu aja macam gaya ketawa. Enggak, Kau bro, menganggap jawab ketawa itu. tolol, urat leher yang bro. panjang adalah kemenangan. Bro, lu Bodoh jawab itu. bagimu adalah kemenangan. Itu lu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Di situ Yesus keturunan Daud loh. Masa Yesus punya keturunan? Salah data Anda itu. Iya, jadi begitulah. Masa ada Tuhan punya generasi. keturunan? Jadi Juma, Dengar, gantian kita. Anda tak mampu menunjukkan ucapan Yesus, bukan? Nih tak kasih data Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan Kau pengajar malaikat-malaikatnya. palsu, Juma. Dengar. Iblis dan Kau malaikat-malaikatnya. guru palsu, kawan. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Oke? Yang tadi kamu baca Wahyu 22 nomor betul. situ Ayat 16. yang ngaku-ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Tadi kau bilang cuma Paulus yang mengaku Yesus Tuhan. Ini kalau kau hanya ayat-ayat aja kau hafal Juma, jangan sok paten. Dengar. Di dalam Matius 24 nomor 24. Dengar. Apa ditulis apa Matius ditulis? 24 nomor 24. Kaitannya dengan Matius 24 nomor 5 tadi. Yang saya sampaikan semamu. Kamu paham tidak? Matius 24. Apabila, dengar. Apabila Yesus palsu. Cuma tenang, aku dengarnya kau kawan. Bilang. Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini apa? Pewahyu palsu. Berapa tadi kawan? Matius 24. Mesias palsu, alias Yesus palsu, dan pewahyu palsu. Ayo. Sebab dengar sini kawan sini. Sebab Mesias palsu, dengar, dan nabi-nabi palsu. Dengar kawan, Mesias di sini siapa yang dimaksud? Nabi mulah Mesias palsu itu. Dengar, come on. Come on, sini kau kawan. Allahu Jadi- Akbar. Siapa yang bergelar Mesias? Nabi Muhammad atau Yesus? Hanya Yesus lah Mesias. Di luar itu Berarti Juma, yang dimaksud di sini apa? Yesus palsu kan? bukan Mesias palsu Yang bergelar Mesias siapa? Yang bergelar Mesias siapa? Dengar Juma, sini, Yang kawan, bergelar sini, kawan. Mesias siapa? Mesias palsu kawan. Iya, Come on, yang kau bergelar jangan- Mesias jangan siapa? melintir kau, Juma. Yang bergelar Mesias siapa?
Mesias hanya satu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ah, Kan udah, berarti sini, Kang. berarti apa? Matius 24 Apanya? nomor 24 itu Yesus palsu kan? Iya. Oh, Yesus palsu akan kan? ada mengaku sini kau. Akan ada mengaku Mesias selain Kristus, yaitu yang datang setelah Yesus, termasuklah kau satu dan nabi. Ku tanya dulu samamu, yang dimaksud Mesias di sini siapa? Yesus kan? Oh, Mesias palsu berarti- dengar Juma. Hey, Mesias hey. palsu bukan Yesus. Iya. Dengar Juma. Mesias itu Yesus, Mesias palsu, Yesus palsu. Alamak. Mana betul, otaknya betul, orang ini? betul. Hei. Satu-satunya Mesias yang ditunggu-tunggu Bani Israel itu Yesus. Nah sekarang Mesias palsu berarti Yesus palsu. Nah yang datang kemudian kepada penulis di Yesus palsu. Coba, ayo, Ya ayo, ampun. ya Sekali kau ampiun, bilang. ya ampiun. Jadi tahu ya. Jadi kok ambil kalau yang menguntungkan ayatnya kau ambil. Kalau Oke. yang merugikan Sekarang mari kita bertanya. kayak gitu maksudmu ini. Supaya Anda paham siapa yang menulis di Pulau Patmos ini. Segala firman ini Yesus sebelum terangkat ke langit tahun 33. Sabar dulu, sabar. Sabar. Oh iya, aku dengar pun kau anak budak. Antara tahun 30 sampai tahun 33 segala firman telah Yesus sampaikan. Betul atau betul? Hei, Hey. Bilang. ke sana. Oh. Apa itu? Antara tahun Bilang, 30 anak sampai tahun 33 segala firman telah Yesus sampaikan. Betul atau betul? Penulisnya ini Yohanes Rasul ke-12 Rasul Saya dari antara kedua. ulang. Semua. Ilmu Aku Anda turun masih aja lah. minim sekali, Bang. Ya, oke, sip. Ke gereja ya, Bang ya. Aku turun juga nih aku. Sip. Iya. Kamu belajar sama pendetamu dari latar. Ingat ya teman-teman, menurut kesaksian pengarang kitab Yohanes, setelah melakukan penyelidikan atas kesaksian orang-orang yang tidak jelas, di situ diterangkan bahwa Yesus menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman dari Yesus yang belum disampaikan? Jessica, silakan dibuka mute-nya, Jessica. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan semuanya kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Atau semuanya telah disampaikan? Semuanya telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi. Lah, yang menyampaikan firman di Pulau Patmos itu siapa? Ya Dende. Ya Dende. Ya Dende.
Yang menyampaikan firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan firman-firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan kemudian surat-surat kepada Paulus itu siapa? Bende. Ayo, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, kalau semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya di tahun 30 sampai tahun 33, lalu yang menyampaikan firman kepada Paulus itu siapa? Ngeri. Siapa paman? Yang datang ke Pulau Patmos juga itu siapa? Allahu Akbar. Ayo teman-teman yang bisa diskusi pakai akal silakan. Segala firman telah aku sampaikan, dan ajaibnya setelah segala firman itu sampai kepada murid Yesus benar-benar tahu, murid Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Hai, keren. Lalu kalau segala firman telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, lalu siapa yang menyampaikan firman kepada Paulus? Ada. Itu yang di belakang disuruh diam dulu. Ayat 12 sampai 13 cuma. Kenapa? Baca Yohanes 12, Yohanes 16. 16 nomor 16 nomor berapa paman? Nomor berapa tadi kawan-kawan disebutnya? Dibuka maunya, Mbah Terano. Dibuka maunya, Mbah Terano. Halo. Sorry bang. Tadi putus tadi diskusinya. Mbah Terano, dibuka maunya, Mbah Terano. Udah. Dia kan Bang Juma selalu bilang segala firman telah aku sampaikan. Nah, jadi maksud dia nggak ada lagi firman, tapi baca juga Yohanes 16 ayat 12 itu sampai 13. Yohanes 16 Ayat 12 sampai 13. Oke. Kita baca ya. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia di sini siapa? Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Ya, Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Yang datang ke Pulau Patmos ngaku siapa? Baca dulu itu sampai habis. Baca dulu. Sampai akhir. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus dalam Yohanes 16:13 ini, yang datang setelah Yesus siapa? Yesus atau Roh Kudus? Pertanyaan saya, Yesus Nabi Isa dalam Al-Quran manusia cuci enggak? Jawab. Hei, yang datang ke Pulau Patmos itu Yesus atau Roh Kudus? Nabi Isa atau Yesus dalam Yesus atau Al-Quran manusia beneran? cuci enggak?
Alamak. Susah Manusia ini kalau suci orang nggak? susah kalau orang tidak punya otak ditemani diskusi kayak gini. Aduh, orang lain bisa kau obok-obok. Enggak semua bisa kau obok-obok cuma. Saudara tadi mengatakan silakan Anda baca Yohanes 16 12 13. Saya baca. Yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran. Yang datang di Pulau Patmos siapa? Sekarang kau dengar dulu. Kan? Sekarang Anda bertanya, aku juga bertanya, itu jawabannya. Hei, Yesus Jawab berkata yang pertanyaanmu datang itu. setelahku, Bung, yang datang setelahku Yesus atau Roh kebenaran? Jawabannya dalam Al-Quran, Yesus manusia suci enggak? Jawab dulu, manusia suci enggak? Manusia suci enggak? Aduh, parah. Enggak semua Udah, Bang, bisa udah, kau Bang. obok juga, enggak Udah, semua. Bang, udah, Masih Bang, banyak udah. orang cerdas di Udah, Kristenan. bang, mending ke pasar bang, cari ikan bekas, terus dijemur ikannya yang sudah nggak laku. Emang ada ikan dijemur. bekas? Ikan bekas yang tidak dijual lagi, udah basi busuk. Bang Juma. Daripada tinggal di sini membodoh-bodohi orang. Bang, Ya kasih Iya, boleh. Dek. Kasih boleh. tadi diskusinya kan keputus, sorry ya. Jadi tadi pertanyaan saya adalah kenapa abang fokus di Paulus dan tidak berfokus juga kepada 70 murid Yesus yang lain, termasuk Petrus. Ada surat Petrus, Bang. Saudara, Pernah baca surat tolong Petrus tunjukkan salah satu dari ke-70 murid Yesus yang mengajarkan mempertuhankan manusia Yesus. Tunjukkan. dari surat Silakan. Petrus ya. Boleh? Ya, silakan. Silakan. Bentar. Bahaya ini. Rajin ke perpustakaan dia. Hei, lama kayaknya ini. Soalnya. Waduh, Wajar lah Bang ya. Saya nonton kecewa. Oke, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus Apa? 1 ayat 18. 1 Petrus 1 Ayat 18. nomor 18. Ini surat yang ditulis Petrus murid Yesus ya. Ya, tunggu dulu. 1 Petrus berapa? 1 ayat 18. Ini mah berbicara warisan nenek moyang. Tunggu Bang Andi. Benar. Saya Iya. paham itu. Iya dong, Bang Handi dilawan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang dan fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tolong buktikan kepada saya kalau Petrus ini yang menulis kitab Petrus ini. Silakan Bang. Nah, baca sejarahnya Bang. Ya silakan. Buktikan ke saya karena Petrus Bang, Petrus itu Surat dipesan. Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus. Oh, siapa bilang? Ingat ya Bang ya. Ingat ya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Anda percaya enggak itu? Enggak. Yesus bilang kepada semua bangsa. Oh enggak, Anda salah. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau menyimpang kepada jalan orang Samaria, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umatku, yaitu Israel. Sedangkan 1 Petrus isinya itu sama seperti surat Paulus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Ini Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8
Paulus sendiri berkata, Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti yang menulis surat ini di surat Petrus ini siapa? Kalau Petrus diutus kepada orang yang bersunat, kenapa ada buku mengatasnamakan Petrus menulis surat kepada orang-orang yang tidak bersunat? Oke, bagaimana abang menjelaskan Matius 28 ayat 19? Oke. Itu perintah Yesus langsung. Mateteo, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa murid bangsa Yesus? Seluruh bangsa, bukan cuman Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. baptislah Jadikanlah mereka dalam murid nama seluruh Bapa dan bangsa. Anak dan Roh Kudus. Yes, sabar dulu. Nah, ayatnya nggak lengkap. Jadikanlah murid seluruh. Dulu putus, sabar dulu. Oke. Kan Yesus berpesan. Diulang Banyuma. Hilang tadi. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Iya, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus? Satu. Iya, sahabat jangan ke situ dulu. Bangsa dulu yang kita harus pelajari. Oke. Kok oke terus? Pemahaman abang gimana? Memahami ayat itu. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Bangsa murid Yesus bukan begitu mengartikannya, bang. Salah. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Jangan Anda menambah-nambahkan dalil. Jangan bang. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari mana? Dari umat Israel. Oke, baik. Begini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Baik, saya nggak bisa paksain abang. Jadikanlah seluruh bangsa murid, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pusing kan kau membolak-balik kata itu kan? Udah jelas semua bangsa jadi. Oh enggak, saya bukan Kristen. Saya seorang Muslim. Saya bukan Kristen. Iya. Ketika saya membaca sebuah narasi, maka pondasi yang saya pakai, senjata yang saya gunakan adalah akal. Kata mateteo di dalam bahasa Yunani artinya apa? Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pertanyaan saya, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Doubling. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Oke, gini bang. Bagaimana abang menjelaskan? Sekali-kali lu jawab dong pertanyaan Banyuma. Bangsa, oke, baik. Murid-murid Yesus itu berasal dari bangsa Israel. Oke, sekarang gini, bagaimana abang menjelaskan tentang bahwa dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun ya, itu ada satu peristiwa di mana dia menyelamatkan ya orang yang kerasukan setan. Itu dari daerah Gerasa. Tahu nggak Gerasa itu? Apakah itu daerah orang Yahudi? Apakah itu bangsa Yahudi? Dan orang itu menjadi pemberita firman. Dilepaskan loh. Tapi dibilangin anjing. Ya, Gerasa itu orang Yahudi atau bukan setan? Di luar Yahudi anjing, bro. Suara saya kedengaran nggak? Kenapa saya bilang di situ bukan daerah Yahudi? Saudara, karena di situ banyak babi-babi, bang. Saudara, orang Yahudi itu. Saudara, nggak usah terlalu jauh dulu mimpi. Itulah. Abang nggak ngerti cerita Alkitab dari awal sampai akhir. Abang cuma potong-potong aja gitu. Sehingga pemahaman abang tuh ya segitu aja gitu loh. Jadi sama kayak misalnya abang. Anda turun kalau Anda berbicara sombong tapi tidak ada ilmu. Abang cuma mending Anda dibawa daripada Anda bicara tanpa ilmu. Mending Anda dibawa. Tahu nggak orang Gerasa? Pernah dengar? Tahu. Orang Gerasa ini disebut apa oleh Yesus? Disebut domba atau disebut anjing? Disebut anjing. Ya. Disebut anjing. Ya, Anda membacanya di mana? Anda membacanya di mana? Orang Gerasa ini juga termasuk murid.
Di mana? Kau jangan nipu di sini. Di mana? nipu, Bang? Baca Jangan nipu makanya. dong. Jangan nipu Baca. dong. Jangan Baca nipu. Markus. Jangan nipu. Baca Markus. Markus berapa? Oke. Markus berapa? Bentar, Markus 4 atau Markus 5 saya lupa. Markus 5 bro. Oke, Markus 5. Oke. Baca, silakan. Baca. Ya, Anda yang baca, Anda yang bawa data kok. Iya, intinya dia Silakan. diselamatkan dari itu ya. Apa? Diselamatkan apa? Iya, dari roh jahat itu. Nah, terus apa hubungannya? Di akhir ceritanya itu, Bang, dia mau ikut Yesus, mau bergabung karena orang-orang di situ sudah apa ya, gimana ya, orang di situ bayangin lah waktu dia jadi orang Markus 5 yang mana? Markus 5 yang mana? sama dia. Dia Yang masuk gila Yesus, itu, yang tapi gila Yesus itu. bilang, jangan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang Yang gila kampung, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat atas Tuhan, dan Oke. pergilah memberita. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Apa yang diberitakan? Apa Ini yang bukan orang diberitakan? Yahudi, Bang. Yesus Iya, kan apa yang diberitakan? Aduh, kalau cuma modal sudah turunkan aku jengkel samamu. Gak ada otakmu. nggak paham kau kan? Makanya Iya, saya nggak paham. Iya, kau turun bawa orang gila. Kau ngomong sendiri soalnya, diajak diskusi nggak nyambung. Yesus menolak itu ahli. Yesus tidak memperkenankan tuh.